Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiap Nihoyia dengan NIM 100213822227086. Jadi di sini saya akan memenuhi tugas remedial mata kuliah pangan fungsional dengan dosen pengampu Ibu Dwi Indasari, SPI, MSI. Jadi di sini saya akan membahas mengenai komponen bioaktif pada susu. Jadi senyawa bioaktif ini adalah senyawa aktif dalam pangan fungsional yang bertanggung jawab atas berlangsungnya reaksi-reaksi metabolisme yang menguntungkan kesehatan. Jadi senyawa bioaktif ini juga merupakan komponen yang terdapat dalam makanan, baik dalam makanan nabati maupun hewani, yang dapat memberikan efek fisiologis positif pada tubuh. Senyawa ini juga tidak tergolong sebagai nutrisi utama seperti karbohidrat, protein, dan lemak, tetapi senyawa bioaktif ini memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesehatan dan mencegah terjadinya penyakit. Yang selanjutnya itu adalah pengertian susu. Jadi, susu merupakan pangan hasil ternak yang memiliki kandungan nutrien yang lengkap yang dikonsumsi oleh semua kalangan. Jadi, susu ini mengandung makronutrien seperti protein, lemak, karbohidrat, serta mikronutrien seperti vitamin dan mineral, dan juga komponen lainnya yang bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan gizi dan kesehatan manusia. Selain mengandung mikronutrien dan makronutrien, susu dan produk turunannya ini juga mengandung komponen bioaktif yang memiliki fungsi fisiologis yang bermanfaat untuk kesehatan yang biasanya disebut dengan pangan fungsional. Jadi yang selanjutnya ini adalah kandungan bioaktif dalam susu. Yang pertama itu ada probiotik. Jadi probiotik ini adalah mikroorganisme hidup yang biasanya bertahan melalui bagian atas pencernaan, lingkungan asam pada lambung, dan melekat berkoloni di usus, di mana dapat menyebabkan mikroflora dalam pencernaan. Jadi probiotik ini juga bekerja dengan cara memproduksi senyawa antimikroba seperti asam laktat, asam asetat, CO2, H2O, dan bakteriosin, serta lain-lainnya. Yang kedua itu ada prebiotik. Jadi prebiotik ini adalah non-digestible food ingredient atau yang biasa disebut dengan bahan pangan yang tidak dapat dicerna yang berpengaruh baik terhadap inang atau host dengan cara menstimulasi aktivitas pertumbuhan yang selektif atau keduanya terhadap satu jenis selebih mikroorganisme yang berkoloni, yang berpenghuni kolon. Yang ketiga itu ada simbiotik. Jadi simbiotik ini merupakan kombinasi seimbang dari probiotik dan prebiotik yang dapat mendukung pertumbuhan bakteri yang menguntungkan dalam saluran pencernaan makhluk hidup. Jadi probiotik dan prebiotik ini dikombinasikan dalam suatu produk yang diharapkan dapat memperbaiki ketahanan hidup bakteri probiotik pada saluran pencernaan sehingga keduanya dapat menstimulasi pertumbuhan dan aktivitas bakteri eksogen atau probiotik dan bakteri endogen. Yang selanjutnya itu ada peptida bioaktif. Jadi peptida bioaktif ini merupakan jenis peptida yang tersusun atas komposisi asam amino yang memiliki dan menunjukkan sifat-sifat spesifik. Jenis peptida bioaktif ini biasanya memiliki berat molekul 3 sampai 10 asam amino saja dan bersifat hidrofobik. Jadi peptida bioaktif ini dihasilkan dari hidrolisis enzimatik, proses pengolahan panas atau panas dan kondisi alkali, dan degradasi prebiotik oleh mikroorganisme. Yang terakhir ada conjugated linoleic acid atau CLA. Jadi ini adalah linoleat atau omega 6 dan linolenat yang terkonjugasi banyak ditemukan di pangan yang berasal dari hewan. Jadi fungsi CLA ini dapat menurunkan kadar kolesterol sehingga berperan dalam mencegah dan mengobati penyakit yang berhubungan dengan penyakit kardiovaskular. Terus CLA ini juga ditemukan secara alami dalam lemak hewan ini serta produk susu dan turunannya. CLA juga berfungsi sebagai anti kanker dan antiargonik.
Susu dan produk turunannya. Jadi, susu dan produk turunannya ini memiliki beberapa sifat fisiologis. Lemak yang ada pada susu dan produk turunannya ini ada asam lemak jenuh dan tidak jenuh, yang dimana memiliki peran fisiologis yang penting seperti conjugated linoleic acid. Selain itu, susu dan produk turunannya ini juga mengandung laktosa serta oligosakarida vitamin, terutama pada vitamin larut lemak seperti A, D, E, dan K, serta juga pada vitamin larut, larut air seperti vitamin B12, vitamin B2, dan vitamin C. Nutrien dalam produk susu dan turunannya ini merupakan elemen penting untuk pertumbuhan dan pemeliharaan kesehatan tubuh. Beberapa jenis susu dan produk olahannya ini dapat ditambahkan probiotik, prebiotik, atau ekstrak tumbuhan tertentu yang berpotensi sebagai fitokimia yang bertujuan untuk meningkatkan sifat bioaktifnya. Jadi ini ada jurnal acuan eh, pada komponen bioaktif susu. Jadi jurnalnya itu ada pangan fungsional berbasis susu dan produk turunannya yang ditulis oleh Fitri Suciati dan Laras Shirley Savitri eh, yang diterbitkan pada April 2021. Jadi kesimpulannya susu dan produk turunannya ini sangat potensial untuk dikembangkan menjadi pangan fungsional, bioaktif, peptida, prebiotik, probiotik, CLA, dan beberapa komponen lainnya ini dapat memberikan pengaruh positif terhadap kesehatan. Jadi pangan fungsional yang berbasis susu ini secara signifikan dapat berkontribusi dalam pencegahan penyakit seperti hipertensi, kanker, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Selain itu juga, pangan fungsional yang berbasis susu ini juga dapat memberikan pengaruh positif terhadap sistem pencernaan yang selanjutnya dapat meningkatkan sistem imun. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.